Sewaktu studi, itu saya pernah mengalami, saya tidak lulus. Itu pukulan berat sekali. Bagaimana Abi saat itu menenangkan Mbak Nana? Ketika melihat cucunya pun juga hidupnya hanya sangat singkat sekali. Kalau ada masjid yang dibangun dalam bentuk gereja atau dalam bentuk sederhana, silahkan. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ini adalah part keempat obrolan gue sama Abi Quraisy Shihab. Dan gue janji setiap minggunya akan selalu mengundang tetangga-tetangga yang bisa menginspirasi, bahkan memberikan value-value atau nilai-nilai, dan yang pastinya bisa menjawab sebuah masalah yang sedang kalian hadapi di hidup kalian. Nah, kalau misalnya kalian mau terus ngedapetin konten-konten seperti ini, please klik tombol subscribe yang warna merah di situ. Karena ada 70% dari kalian yang belum subscribe. Jadi biar gak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Gue janji kita akan selalu create konten-konten yang bisa memberikan kalian kedamaian di hati kalian. Pokoknya ketika kalian subscribe, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi atau belnya atau loncengnya. Jadi kalau misalnya ada konten baru yang baru kita upload, nah kita akan ngabarin kalian duluan. Alright? Balik lagi ke Abi di sini. Abi, kita ngomongin soal masa buruk, saat yang paling hancur dalam hidup seseorang. Mungkin Tuhan mempunyai rencana yang lain. Abi bisa ceritain gak tentang pengalaman hidup Abi sendiri yang mungkin pernah terburuk gitu? Mungkin ya, saya sebenarnya tidak pernah merasa buruk itu. Ya, tapi kalau ditanyakan, waktu studi itu saya pernah mengalami, saya dan adik saya Alwi itu belajar. Dia itu, atau tidak usah saya cerita itu, saya tidak lulus, dia lulus. Oke. Itu pukulan berat sekali. Wow. Adiknya lulus, dia tidak lulus. Wow. Ya. Saya ditawari masuk fakultas lain, tapi saya tidak mau. Karena bukan itu keinginan saya. Saya memang sejak semula ingin belajar Al-Quran. Itu di Azhar. Jadi saya mengulang setahun. Wow. Itu pukulan berat sekali. Ya. Tapi saya yakin bahwa dengan demikian saya justru mencapai apa yang saya ini. Saya masih teringat, saya tuh gagal dalam satu mata kuliah sastra bahasa Arab. Dan itu mutlak diketahui oleh orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Angka saya kurang setengah. Gila, sakit banget. Sakit banget ya. Sakit banget, kurang setengah. Aduh, sakit banget. Menanggung malu, tidak lulus. Tapi saya bilang, saya harus belajar. Sehingga setahun itu saya memperdalam itu. Wow. Seandainya saya lulus, mungkin pengetahuan saya menyangkut bahasa Arab dan seterusnya tidak akan sama dengan setelah itu. Ya. Jadi saya syukuri. Itu misalnya. Selain itu, saya tidak merasa pernah sampai jatuh. Pernah di Jakarta ini, setelah pindah ke Jakarta, kita tidak punya uang untuk membeli beras. Tapi saya tidak jatuh. Ada saja yang Tuhan bisa saja menolong. Saya masih teringat waktu itu kita tidak punya. Ibu bilang bagaimana? Oke deh, insya Allah ada uangnya. Saya diundang ceramah ke satu bank. Saya diberi honor banyak sekali. belum pernah saya menerima honor jutaan seperti itu. Wow. Coba dia, Tuhan membantu. Wow. Iya. Yeah. Tuhan akan selalu menyediakan. Menyediakan dia. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia itu pengen ngambil jalan cepatnya gitu. Abi. Kita pengen ambil jalan cepat. Padahal semuanya ada waktunya. Semua ada waktunya. Gimana untuk menahan diri supaya kita tetap lebih percaya sama Tuhan daripada udah deh
ini gue yang handle aja deh kali ini nih Tuhan. Ya. Saya kira itu membutuhkan proses pengamalan dan pengalaman yang banyak. Ya. Ya toh, dan tentunya mohon bantuan Tuhan. Ya. Kita berusaha, kita minta bantuan Tuhan. Ya. Kalau misalnya ngomongin soal anaknya Mbak Nana gitu, anak keduanya Mbak Nana itu kan hidupnya hanya 4 jam. Dan akhirnya meninggal. Bagaimana Abi saat itu menenangkan Mbak Nana ketika melihat cucunya pun juga hidupnya hanya sangat singkat sekali? Ya berat tentu, sangat berat. Tetapi selalu yang saya ingatkan itu adalah anak yang meninggal mendahului ibunya, apalagi anak kecil, itulah yang menyiapkan buat ibu bapaknya tempatnya di sana. Perlu ada forerunner. Wow. Perlu ada, ya toh? Ya. Jadi harus legowo. Ya. Ya. Dia yang menyiapkan untuk itu. Abi percaya kalau misalnya anaknya Mbak Nana yang kedua ini sudah di sana sama Tuhan dan mempersiapkan. Saya percaya, betul. Udah pasti apalagi belum ada dosa dong. Iya. Ya toh? Iya. Yeah. Yakin betul itu menanti orang tuanya. Ya. Ya. Dan kemarin banyak sekali yang terkejut sih ketika saya ngobrol sama Mbak Nana. Banyak yang terkejut ketika Mbak Nana ketakutan kehilangan Abi. Tiba-tiba dia udah mulai langsung nangis dan aduh udah ya kita jangan ngomongin lagi lebih lanjut lagi karena sepertinya Abi ini sangat berpengaruh sekali di keluarga Quraisy sendiri, Quraisy Shihab sendiri gitu, di keluarga Shihab. Gak tau ya, saya emang sih ini sesuatu yang udah pasti harus kita handle ketika kita harus kehilangan orang tua. It's inevitable, gak akan bisa dihindari gitu. Dari Abi sendiri, makanya saya juga pengen belajar gitu ketika Abi harus kehilangan orang tua atau mungkin nanti ketika Abi harus meninggalkan dunia ini. Gimana Abi sendiri sebenarnya udah ngerasa anak-anak kan udah sepertinya siap, udah jadi-jadi semua nih. Betul. Ibadah mereka udah aman banget semuanya sepertinya. Betul. Dan sekarang ini mungkin ya Abi tinggal menanti lah. Tapi mereka masih belum ikhlas gitu. Ya, itu wajar. Semua ya kan? Kita begitu. Ya, saya pun sudah jadi rektor. Orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, ibu saya meninggal. Itu saya merasa kehilangan. Betul. Ya toh, karena betapa orang tua itu dengan anaknya, walau sudah jadi, masih tetap dianggap seperti anak kecil. Anak itu walaupun sudah tua, kalau dengan ibunya, dia masih ingin merengek dan tidur di sampingnya. Saya begitu dengan ibu saya. Ya tuh. Jadi memang kalau meninggal, kita kehilangan itu. Pasti. Ya. Tetapi ya disinilah peranan agama, disinilah peranan tuntunan-tuntunan bahwa mereka tidak pergi jauh. Ya. Kita pun segera akan menyusul. Ya. Kita pasti menyusul. Nah, agama berkata kalau mau bertemu dengan orang tuamu, berimanlah seperti keimanan orang tuamu. Karena seseorang di hari kemudian itu akan bersama siapa yang dia beriman dengannya. Betul? Siapa yang dia cintai. Kalau Anda senang mencintai Michael Jackson, Anda akan bersama Michael Jackson. Iya kan? Kalau Anda mencintai orang-orang baik, Anda akan bersama orang baik. Males banget di surga sama Michael Jackson seumur hidup gitu. Iya, Michael Jackson nih. Atau Elizabeth Taylor yang saya masih kenal.
Tapi Abi, untuk ketika lagi menunggunya Abi, udah pasti kita pengen bersama orang yang kita cintai. Tapi semasa kita menunggu itu Abi, yang sepertinya itu yang mungkin bisa bikin seseorang jadi depresi. Saya kira tidak. Karena udah deh, apa gunanya ada di dunia ini kalau misalnya orang yang gue sayang, orang yang gue cintain, orang yang selama ini jadi fondasi hidup gue, ternyata udah gak ada lagi di dunia ini, ya gue pengen cepet-cepet nyusul gitu. Saya kira tidak, bukan begitu. Banyak yang mikir seperti itu. Iya, dia harus yakin bahwa dia bukan hanya untuk orang tuanya hidup ini. Dia hidup untuk membangun dunia ini. Untuk mengajak orang-orang lain menjadi lebih baik. Jadi dia masih punya tugas. Memang secara umum kita bisa berkata tugas pokoknya seorang tua yang sudah mendidik anaknya, sudah ini tugas pokoknya udah selesai. Ya. Tetapi bukan berarti tugasnya sudah selesai. Ya. Iya kan? Ya. Abi, ini pertanyaan terakhir saya janji. Selama 80 tahun hidup Abi di dunia ini, dan saya berharap masih 20 tahun lagi, jadi pas 100 lebih malahan. Kalau 100 tahun sudah bisa. Tongkat saya sudah harus 23. Bisa. Insya Allah. Saya percaya. Saya ngerasa saya sama istri saya punya target hidup sampai 120. Karena di Alkitab banyak banget orang-orang yang matinya di 120 masa gitu. lalu itu begitu. Iya, makanya. Jadi saya percaya 120 bisa. Abi, kalau saya baca-baca gitu ya, saya pikir mungkin salah satu peristiwa hidup di Abi adalah ketika kehilangan ibunda. Panggilnya emak, sorry. Ya, ibu ya, emak. Setelah COVID, setelah pandemi ini, banyak banget dari teman-teman saya, circle saya, itu kehilangan orang tercinta gitu. Saya mau tahu kalau misalnya dari Abi sendiri, bahkan katanya Abi sampai ngucapin Al-Fatihah sampai 7 kali setiap hari. Karena ngerasa kehilangan banget oleh ibunda. Mungkin kalau misalnya sekarang kita ngomongin soal ditinggalkan oleh orang yang kita cintai banget, itu udah pasti sakit itu akan ada. Tapi bagaimana untuk menemukan kedamaian dengan Tuhan yang kok Tuhan izinkan mengambil ibu seperti itu gitu? Iya, yang pertama kita harus yakin bahwa itu perpisahan sementara. Kita akan ketemu lagi. Gitu. Saya berpisah dengan ibu tahunan waktu saya belajar. Setelah 8 tahun baru ketemu. Yeah. Yang kedua, tempatnya di sana, saya optimis lebih baik dari tempatnya di sini. Yeah. Sehingga itu mengobati. Dan saya percaya bahwa hubungan dengan yang mati itu masih ada. Dan kita bisa berhubungan, tetapi bisa jadi kita tidak rasakan karena receiver kita kotor. Oke. Ada orang yang mimpi kan? Ya. Salah satu dari bentuk mimpi itu adalah mimpi yang benar. Kalau di mana? Di agama itu nabi-nabi mimpi, Nabi Yusuf mimpi, ya segala toh. Jadi salah satu penafsir. Nah, bisa jadi kalau receiver Anda benar, Anda mimpikan sesuatu. Wow. Nah, jadi kembali lagi agama ini fungsinya terlalu banyak. Ya. Nah, jadi itu tentu ada kesedihan, ada kekecewaan, tapi itu terobati. Dengan keyakinan-keyakinan semacam ini. Abi bagaimana akhirnya bisa berdamai? Berapa lama by the way Abi yang sampai tiap hari ngucapin Al-Fatihah 7 kali? Saya kira tidak lama, tidak terlalu lama gitu. Ya, mungkin ya 40 hari saya kira sudah ini. 40 hari sudah.
Saya baru aja diskusi sama teman saya gitu ya, bahwa di Indonesia itu kadang-kadang orang tuh ketika ada yang meninggal, ada pengajiannya 3 hari, seminggu, 7 hari, atau 40 hari gitu. Dan barusan saya tanya sama teman saya, ternyata itu adalah sebuah asimilasi gitu ya di Indonesia, di mana ini adalah sebuah budaya atau tradisi Indonesia yang sebenarnya bukan dari Islam itu sendiri. Sebenarnya yang benar tuh kayak gimana sih kalau saya boleh tahu, Abi? Iya, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu tidak ada secara tegas. Di Quran atau? Di Quran. Ya. Tetapi ada, katakanlah, 3 itu sempurna yang bilangan di bawah puluhan. 40. Ya tahu. 40 itu juga sempurna. Di Quran kita temukan banyak 40, di hadis banyak 40. Misalnya, di Quran ada dikatakan Musa dijanjikan oleh Tuhan untuk bertemu dalam 30 hari, lalu ditambah 10 sehingga genaplah menjadi 40. Di perjanjian lama juga ada 40 ya. Betul. Di perjanjian di Quran itu juga dikatakan umur sempurna manusia itu 40 tahun. Oh. Kalau Anda telah berumur 40 tahun, sedangkan kebaikan Anda masih lebih sedikit dari keburukan Anda, hati-hatilah. 40. Kita menemukan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis misalnya, ada ungkapan bahwa manusia itu diciptakan berfase-fase. 40 tahun sebagai pertemuan sperma dan ovum. 40 hari. 40 hari, oke. Setelah itu 40 hari berikutnya menjadi sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Setelah itu 40 hari sesudah itu tercipta tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Wow. Setelah itu ditiupkan ruh. Jadi 40. Oh wow, itu saya baru tahu. Zakat itu 1/40 dari harta yang Anda miliki setahun. Wow, oke. Dia 1/40 untuk menunjukkan itu sedikit sebenarnya, hanya 1/40. Iya. Banyak sekali yang 40 tahun. Ya. Itu orang-orang Bani Israel yang membangkang pada Nabi Musa itu disesatkan Tuhan selama 40 tahun. Iya kan? Jadi banyak 40. Ya, betul. Betul. Yesus pun dicobai 40 hari juga. Jadi, gitu. Jadi seakan-akan angka 40 ini angka yang mempunyai makna. Ya. Dari sini lantas mendoa itu 40 hari. Itu kesan. Ya. Kita tidak bisa melarang orang untuk merasakan kesan itu. Ya. Dan dalam saat yang sama Anda tidak harus menunggu 40 hari untuk mendoakan orang mati. Betul. Tidak juga lantas berhenti setelah 40 hari. Betul. Wow. Karena agak bermasalah ketika orang melihat itu sebagai sebuah dosa atau enggak. Itu tidak. Ya kan? Ketika wah, gue nggak doain selama 40 hari berarti gue bersalah nih sama orang tua gue misalnya, atau sama yang ditinggalkan gitu. Jadi di mana yang tadinya tradisi atau sebuah budaya dan abis itu begitu masuk ke agama, itu jadi mulai blur antara yang mana yang dari Tuhan, yang mana tradisi. Sehingga udah deh biar gampang semuanya dosa. Itu. Ya kalau mau cari gampang itu memang begitu. Tapi kalau mau cari yang ini, bahwa Tuhan sebenarnya, kalau dalam Islam ya, Tuhan sebenarnya merestui budaya positif. Budaya positif itu adalah tuntunan agama. Karena itu dalam satu masyarakat yang memiliki budaya positif, lestarikan itu. Oke. Saya sering berkata begini, budaya positif masyarakat Muslim itu sholat pakai pici. Budaya positif. Picinya pici hitam. Budaya positif masyarakat di Mesir sholat tidak pakai pici.
Ya. Budaya positif di Saudi Arabia boleh jadi pici putih. Ya. Ya. Kalau saya disuruh pilih mana yang dipakai, saya pakai pici hitam. Wow. Karena itu budaya positif di masyarakat saya. Di Indonesia. Tanpa saya menghalangi orang, silahkan kalau Anda mau masuk. Pakaian juga begitu. Yang terpenting dalam Islam adalah menutup aurat. Anda mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai long dress, mau pakai apa. Budaya orang berbeda-beda. Yang penting nilainya. Dalam ajaran Islam, dia tidak memperhatikan, dia tidak mengkultuskan bentuk. Wow. Ya. Yang dia kultuskan adalah nilainya. Wow. Ya. 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 Kalau contoh, seandainya Ka'bah yang menjadi tempat umat Islam mengarah salat itu Betul. dipindahkan ke Indonesia, ya saya tidak mengarah ke Indonesia karena Ka'bah itu bentuk kubus. Saya tetap mengarah ke sana. Kalau ada masjid yang dibangun dalam bentuk gereja atau dalam bentuk silahkan. Iya kan? Dia tidak mengkultuskan bentuk. Nilainya. Nilainya itu. Saya sempat juga kebetulan lagi Ramadan, lagi Lebaran, Idul Fitri. Kebetulan saat itu lagi di daerah Israel dan Palestina. Ya. Ada beberapa supir taksi yang saya langsung bilang, minal aidin wal faizin. Ngapain lu ngomong kayak gitu? Loh, bukannya kalau misalnya ini selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, kagak ada di sini mah. Happy Idul Fitri aja. Oh yaudah. Ya itu budaya gitu. budaya. Dan mungkin di Mesir sendiri ketika orang meninggal pun juga nggak dirayakan atau dirayakan. Ada pengajian 3 hari, 5 hari, 7 hari, atau 40 hari. Tergantung dari itu artinya. Itu budaya Karena itu sebenarnya. budaya, itu bukan suatu kewajiban. Yang wajib Anda doakan orang tua Anda. Yang wajib Anda sholatkan dia. Itu yang wajib. Itu pun yang wajib sholatkan dia, tetapi kalau sudah ada satu orang yang sholatkan dia, Anda tidak wajib lagi. Oh, wow. Karena itu begitu. Tapi kalau mau ikut rame-rame, ya bagus. Makin banyak, makin bagus. Malah bingung, apakah ini kita melakukannya untuk Tuhan, atau kita masih melakukan ini untuk nenek moyang. Muhammad Salah itu memberi image tentang Islam yang sangat baik dibanding dari banyak kiai. Ya, betul. Ya kan? Melalui sepak bola. Ya, kenapa di keluarganya Abi sendiri itu gak semuanya harus pakai hijab? Ya, jadi begini.